Betang-betang balik dari masjid, nengok ada ibu-ibu lagi nyari kutu depan rumah. Ndak taraweh. Ndak usah. Biarlah dia nak dapat kutu berapa banyak lajulah. Karena taraweh ini suatu hal yang bukan wajib. Tapi bagi yang melaksanakannya dapat keistimewaan. Yang tidak melaksanakannya punya kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Hadir di sini tamu kita Bapak PJ Sekda, memandangkan Bapak Haji Tamri. Mudah-mudahan sehat selalu. Walaupun beliau bukan lagi safari ini. Safari tidak? Tidak. Kalau safari bawa bantuan biasanya. Semuanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita masuk malam 21, benar Pak ya? Alhamdulillah. Maka malam ini awal daripada malam 10 malam terakhir. Kata Sayyidah Aisyah dari Abdullah bin Buraidah, di mana Sayyidah Aisyah bercerita, idza dakhalatil ashru, kalau masuk 10 malam terakhir ya. Nah, ini ada riwayat ya dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi bersabda, idza dakhalatil ashru, kalau masuk 10 malam terakhir, maka Nabi ahyal laila, menghidupkan malam, wa syaddal mi'zara, mengencangkan sarungnya, wa aiqadha ahlah, dan membangunkan istrinya, keluarga. Riwayat Imam Ibnu Majah, ada juga riwayat Imam Ahmad, ada juga riwayat Imam Nasai ya, dengan berbagai macam redaksi bunyi hadis. Maka Nabi melaksanakan 3 malam, melaksanakan 3 hal dalam 10 malam terakhir ini, yaitu menghidupkan malam, kemudian mengencangkan sarungnya, dan membangunkan keluarganya. Maka saya berharap para suami di sini ikut ngajak istrinya untuk menghidupkan malam. Apa yang dimaksud mengencangkan sarungnya? I'tazalan nisa, dalam riwayat yang lain dijelaskan Nabi itu meninggalkan istrinya. Tidak tahu kuat apa tidak kamu ya. Meninggalkan istrinya artinya tidak menyentuh sama sekali istrinya selama 10 malam terakhir ini. Tapi terserah kamu, ini pilihan kamu ya. Maka bapak ibu-ibu, kalau ada saatnya malam 10 ini nyetel, ingat ceramah Fahmi tadi. 3 nih Nabi menghidupkan malam, mengencangkan sarung, dan membangunkan keluarga ya. Apa cara Nabi i'tazalan nisa? Dalam riwayat yang lain juga dari Sayyidah Aisyah ya, di mana Nabi bersabda, Rasulullah kalau sudah di 10 malam terakhir ini, kana ya'takifu min syahri Ramadan, Nabi beriktikaf dari beberapa hari Ramadan ini. Nabi beriktikaf sampai beliau wafat. Selama Ramadan di 10 malam terakhir Nabi tidak berhenti beriktikaf. Dan kamu-kamu yang masuk masjid ini jangan tidak niat iktikaf. Coba niat sekarang, saya niat iktikaf selama saya ada dalam masjid ini. Cukup bahasa Indonesia, detikkan dalam hati. Kalau nak pakai bahasa Arabnya boleh, nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf selagi aku ada di masjid ini. Niat i'tikaf, jangan tidak. Ya. Nah, balik kepada poin yang pertama tadi, 3 hal. Pertama, menghidupkan malam. Bagaimana Nabi menghidupkan malam? Banyak. Selain dengan sholat isya berjamaahnya, dengan tarawehnya,
Walaupun Nabi dalam riwayat hanya 1 malam, hanya 2 malam, hanya 3 malam, ada berbagai macam riwayat Nabi sholat berjamaah di masjid tentang taraweh ini. Tapi beliau setiap malam dengan sendirinya di rumah menghidupkan malam, terutama di 10 malam yang terakhir. Dihidupkan malam ini. Nah kita ini alhamdulillah, kita bersyukur ada hadis Nabi yang lain. Faman syahidal isya, siapa yang mendatangi sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lailah, maka seolah-olah dia menghidupkan setengah malam. Faman syahidas subha, siapa yang hadir sholat subuh berjamaah, faka'annama qama lailah, seolah-olah menghidupkan 1 malam penuh. Nah ini kita ini alhamdulillah setengah malam ini sholat isya. Subuh jangan lewat, biar walaupun mungkin ada yang tidak sempat tahajud, sudah seolah-olah dapat. Dan tadi jangan lupa niat iktikaf. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Majah dari Ibn Abbas, di mana Ibn Abbas bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takif. Nabi bercerita tentang bagaimana pahala orang yang iktikaf. Apa kata Nabi? Wa huwa ya'kifuz dzunub. Orang yang beriktikaf itu pahala seperti menolak dosa. Menolak dosa itu pahalanya besar. Ada wong gonda Wak Hamzah, seandainya tinong gonda Wak Hamzah. Hai Hamzah, masakan. Kemudian Wak Hamzah menoleh, ya, walaupun kamu tino-tino ngato siapa bulu nak gonda Wak Hamzah lah tu, wow, ya kan? Tapi seandainya ada yang goda, kita tak galak tergoda, maka orang yang iktikaf seolah-olah menolak dosa, seolah-olah tidak mau berdosa, ya. Jadi kita ini kalau niat iktikaf di masjid menolak dosa, apalagi lagi sholat tidak katik yang muka HP, maka terlindungi dari dosa-dosa yang muncul di HP itu. Mulai dari orang yang bajunya setengah, sampai pahanya terbuka, sampai yang macam-macam. Kok Ustaz tahu? Galak ketengokan. Mananya mana Mang Tamri bangsanya barang lewat. Cuma galak 2 kali, cek-cek, macam itu aja. Mulai setuju nian kamu yang ngatoi aku di belakang itu, kanji bulok Ustaz ini. Memang iya niat. Ya. Nah ini ya'kifuz dzunub. Kita menolak dosa. Tapi ada yang paling bagus. Lanjutan hadis tadi, wa yujra lahu minal hasanat. Wong yang iktikaf itu mengalir baginya perbuatan baik. Ka'amilil hasanat, mengalirnya kebaikan itu seperti dia sedang berbuat baik. Maka niat iktikaf ini yang duduk ini bukan main ini. Tarawih di rumah boleh, tapi tarawih di masjid ini dapat pahala iktikaf. Jadi ibu duduk-duduk nyender, kaki selonjor, ada yang gaut-gaut banyak kutu di belakang itu dapat pahala. Ya. Jangan tersinggung Bu, aku nih nunjuk tahu baik. Maksudnya tuh walaupun nyender-nyender, ya, walaupun apa namanya ngantuk-ngantuk, duduk di iktikaf ini mengalir kebaikan seperti berbuat baik. Itu baru diamnya baik. Ya. Makanya ayo, walaupun kita tidak seperti Nabi 10 malam itu penuh dengan iktikaf, pokoknya setiap masuk masjid, ya, jangan lupa niat iktikaf. Apalagi ibu-ibu yang lagi tadarus, niat iktikaf supaya dapat pahala iktikaf. Jadi yang nak duduk di sini, ayo. Tapi bang sudah percaya dengan ceramah aku ini dosa niat. Ya, ini kadang-kadang kita nih payah, sering dibuyani wong buyan. Belajar tidak dia ngaji dah, tapi kita yang ngaji ini dibuyani oleh yang tidak ngaji. Hadir tak wong yang ngebuyani itu? Udah hadir, alhamdulillah, tak tersinggung berarti dia. Jadi kita ini galak dibuyani oleh wong yang tidak ngaji, ya. Nah, jadi itulah ibu-ibu mengingatkan baik. Ini di 10 malam terakhir ini ayo, ya, lakukan. Tapi yang paling penting dari para ulama, selain amalan-amalan zahir, selain amalan-amalan yang kita tengok, ada amalan yang harus benar-benar kita jaga di 10 malam terakhir ini. Apa? Amalan hati kita. Jangan ada riya, jangan ada sesuatu yang membuat kita bangga diri. Walaupun kamulah sudah ada yang 2 kali khatam, anggap itu tidak pernah terjadi. Walaupun ada yang habis tarawih 8 nambah lagi, buang hati ini jauh-jauh. Jangan ada riya, jauh-jauh, karena ini yang merusak amalan kita. Maka para ulama ngomong selain amalan zahir kamu ini dibuang ini nih. Apalagi sombong, nak menghina wong lain pula. Ya.
Betang-betang balik dari masjid, nengok ada ibu-ibu lagi nyari kutu depan rumah. Tak taraweh. Tak usah. Biarlah dia nak dapat kutu berapa banyak lajulah. Karena taraweh ini suatu hal yang bukan wajib. Tapi bagi yang melaksanakannya dapat keistimewaan. Yang tidak melaksanakannya punya kerugian. Jadi tak usah. Terserahlah. Uang tu nak apa bayar lajulah. Ya. Dan tak usah terganggu dengan anak-anak. Biarlah anak-anak. Dia nak teriak, nak apa biarlah. Yang perlu terganggu tu kalau ada yang lah tua masih teriak-teriak. Itu dua kemungkinan, gilo atau lolo. Ya, ini awak lah tua masih. Ya, lah tua masih main petasan. Ini masih ada. Oh ya Allah. Nanggung ni ini Mang Tamrin. Ada pula. Siapa yang ngaku Pak Anam? Nah, kalau yang kecil-kecil itu taruhlah, biarlah. Ibu-ibu alhamdulillah di sini, dan saya paling bangga kalau ke nikahan ini jamaahnya paling banyak. Alhamdulillah. 10 ini biasanya lah tinggal 2 baris. Sisip dikit tinggal imam sama Bilal. Tapi kalau di sini masya Allah. Baiklah ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Ini saja, kepengen panjang lebar ngomong masalah Lailatul Qadar ini, tapi karena waktu kita terbatas, yang pasti kami ngajak, ayo dicari 10 ini. Tak tahu di mana adanya, itu misteri dari Allah. Kalau dia ketengokan jelas, maka itu bukan lagi satu misteri. Bisa jadi tanggal 21 malam ini, bisa jadi malam genap juga bisa terjadi. Walaupun ulama mengatakan rata-rata di malam yang ganjil. Bisa-bisa jadi di ujung-ujung. Dan ingat, menemukan malam Lailatul Qadar tak bisa pakai ramalan cuaca. Akan ketemu kalau kita ngisinya dari awal enggot akhir. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang tarawihnya sampai selesai, mudah-mudahan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Kami mohon maaf kalau ada penesanan Fahmi yang kurang berkenan di hati, tersinggung payu, tak tersinggung, alhamdulillah. Demikian, barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.